Halo teman-teman semuanya, Diani di sini. Dan sesuai dengan judul videonya, kali ini kita akan bahas ya prediksi soal TKP CPNS hot dan terbaru. Untuk teman-teman bisa belajar, jangan skip video ini sampai selesai ya. Oke, langsung aja, let's check it out. Nah, jadi teman-teman, sesuai dengan kisi-kisi TKP yang ada di Permenpan 27 tahun 2021, akan ada 6 aspek ya yang diujikan dalam TKP. Ada pelayanan publik, kemudian jejaring kerja, sosial budaya, profesionalisme, teknologi informasi dan komunikasi, dan terakhir ada anti radikalisme, teman-teman. Nah, jadi keenam aspek ini akan kita turunkan ya ke dalam prediksi atau latihan soal yang kita akan bahas setelah ini. Kita akan masuk ya ke latihan soal yang nomor pertama. Silakan teman-teman. Di post dulu videonya, kemudian dijawab, nanti kita akan bahas bersama ya. Oke, teman-teman kalau sudah dijawab, kita akan bahas ya. Jadi baru-baru ini terdapat warga di lingkungan tempat tinggal Anda nih menggugah video di media sosialnya, mengajak semua yang menonton untuk berjihad ke Timur Tengah ya. Ternyata yang bersangkutan sudah 2 minggu tidak pulang ke rumah dan tengah ada di salah satu negara di Timur Tengah yang sedang berkonflik. Anda mengetahui ada beberapa orang teman Anda yang suka belajar mengaji bersama yang bersangkutan. Sikap Anda adalah, nah jadi teman-teman kita identifikasi dulu ya soal ini masuk ke dalam aspek apa. Nah ini sudah ada clue-cluenya ya teman-teman. Di sini adalah soal anti radikalisme. Nah, kalau anti radikalisme ini, teman-teman usahakan pilih opsi jawaban yang kalian itu aware gitu. Jangan sampai menunjukkan kalian itu malah abai sama anti radikalisme ya. Kalian harus aware. Jangan apatis ya atau abai. Nah, kita masuk ya ke opsi jawabannya. Kalau yang A nih, mawas diri dan berusaha untuk tidak berinteraksi dengan teman-teman saya, karena khawatir akan terpapar radikalisme. Nah, ini bukan merupakan jawaban yang solutif ya, teman-teman. Karena di sini kita malah menjauhi teman-teman kita gitu. Malah hanya memperdulikan diri kita sendiri. Nah, kalau yang opsi B nih, mencoba mengajak beberapa teman saya untuk berdiskusi dan mengecek pemahaman mereka terkait dengan radikalisme. Nah, ini oke ya teman-teman ya, di mana kita di sini tuh ada kepedulian atau awareness nih ke teman-teman kita untuk mengajak berdiskusi dulu dan mengecek pemahaman mereka. Karena kita tahu ya bahwa teman-teman kita ini pernah belajar mengaji bersama dengan yang bersangkutan. Nah, lalu yang opsi C menginformasikan kepada ketua RT agar memberikan pengawasan secara diam-diam terhadap perilaku teman-teman saya. Nah, ini juga bukan merupakan perilaku yang tepat ya, teman-teman, karena di sini kita masih belum jelas ya apakah teman-teman kita itu terpapar atau tidak. Nah, kalau bisa kita awasi sendiri dulu, teman-teman. Jangan melibatkan ketua RT atau perangkat lingkungan dulu. Nah, yang D mengajak berdiskusi anggota keluarga dari teman-teman saya untuk bisa membentengi mereka dari paham radikalisme. Nah, kalau ini kita malah memposisikan seperti teman-teman kita itu sudah positif ya, terpapar. Padahal di sini tuh kita masih belum jelas gitu teman-teman ya. Apakah teman-teman kita tuh terpapar atau tidak. Nah, kalau yang E, berdiskusi dan menanamkan nilai-nilai agama yang benar serta arti penting bertoleransi. Nah, kalau ini juga sama seperti yang poin D ya, seakan-akan ini teman-teman kita tuh sudah positif terpapar radikalisme. Padahal di sini kita hanya ada data bahwa teman-teman kita itu suka belajar mengaji bersama yang bersangkutan. Nah, belajar mengaji itu kan bisa jadi mereka punya benteng diri yang baik sehingga tidak terpengaruh gitu ya. Belum tentu teman-teman kita itu terpapar. Nah, jadi yang E juga bukan merupakan opsi yang tepat. Nah, dari sini maka kita bisa simpulkan ya teman-teman untuk opsi yang paling tinggi skornya adalah yang B. Nah, ini ya jawabannya. Mulai dari skor 5 sampai dengan 1. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Silakan teman-teman di post dulu, lalu kita akan bahas ya. Nah, kalau teman-teman sudah mempost, kita akan coba bahas. Anda bekerja pada divisi HR ya.
di sebuah perusahaan BUMN. Ruang lingkup pekerjaan Anda juga mencakup administrasi karyawan perusahaan. Nah, dokumen karyawan selama ini disimpan di dalam ruang arsip nih. Saat ini perusahaan Anda menerapkan hybrid working, atau seperti WFH atau WFA gitu ya teman-teman. Dan Anda sering mendapat penugasan ke luar kota untuk memonitor cabang. Di sisi lain, atasan Anda sering meminta dokumen karyawan sebagai dasar analisis manajemen SDM. Nah, yang akan Anda lakukan adalah, kita identifikasi dulu teman-teman ini aspek apa. Oke, ini kan kita sebelumnya di ruang arsip ya. Nah, terus teman-teman kalau baca di opsi jawaban, nah itu akan terlihat bahwa soal ini masuk ke dalam aspek teknologi informasi dan komunikasi. Kita coba kupas satu persatu opsi jawabannya yang A, selalu membawa fotokopi dokumen karyawan ketika Anda bertugas ke luar kota. Nah, ini justru tidak sejalan ya dengan TIK yang mempermudah pekerjaan. Kalau bawa-bawa fotokopi itu malah ribet ya teman-teman ya. Nah, itu juga berat, susah dibawanya. Kemudian yang B, menyimpan dokumen ke dalam flash disk nih, dan membawanya ketika bertugas ke luar kota. Nah, ini agak oke ya teman-teman, tapi coba kita bandingkan dengan opsi yang lainnya. Opsi yang C, menyimpan dokumen di dalam hard disk ya, dan membawanya ketika bertugas ke luar kota. Kalau kita bandingkan teman-teman antara opsi B dengan C, itu lebih tinggi skornya yang B ya teman-teman. Kenapa yang B? Karena flash disk itu secara ukuran lebih kecil gitu dibandingkan hard disk ya. Jadi kalau untuk mobilitas akan lebih mudah gitu ya ketika kita membawa flash disk. Nah, kita coba masuk ke opsi D. Melakukan pemindaian dokumen dan menyimpannya dengan online drive. Nah, online drive ini juga ini merupakan TIK yang sangat memudahkan kita ya teman-teman, di mana kita bisa mengakses dokumen karyawan dimanapun selama kita punya akses internet. Nah, ini kalau dibandingkan dengan yang opsi B, ini poinnya lebih tinggi. Nah, coba kita lihat yang opsi E, menyampaikan kepada atasan setiap kali akan bertugas ke luar kota dan menanyakan apakah ada dokumen pegawai yang perlu disiapkan. Nah, ini juga kurang efektif dan efisien ya teman-teman. Sehingga di sini yang menjadi opsi jawaban dengan skor tertinggi adalah D. Nah, ini ya jawaban dari tertinggi sampai dengan terendahnya, teman-teman. Kita lanjut ya ke soal yang ketiga. Anda merupakan staf di divisi keuangan yang sedang fokus mengerjakan laporan keuangan karena diminta atasan. Di saat bersamaan, terdapat salah satu pegawai kantor yang mendatangi Anda ke ruangan untuk berkonsultasi terkait dengan gaji dan tunjangan. Nah, sikap Anda, nah teman-teman, kita di sini sebagai staf di divisi keuangan ya. Nah, artinya yang menjadi klien atau pengguna layanan kita itu adalah pegawai, teman-teman ya. Jadi pengguna layanan yang dari internal gitu. Nah, kita di sini masuk ke dalam aspek pelayanan publik. Nah, ketika ada pegawai yang datang untuk berkonsultasi, apa sebaiknya yang kita lakukan? Yang A, menyampaikan untuk datang kembali setelah saya menyelesaikan laporan keuangan. Nah, ini bukan merupakan opsi yang tepat ya teman-teman, karena di sini kita tidak melayani pegawai dengan baik. Nah, yang B mengatakan tidak bisa membantu, apalagi nih skornya lebih kecil daripada yang A. Kemudian yang C memberi jeda dari pembuatan laporan keuangan dan melayani pertanyaan pegawai yang berkonsultasi. Nah, ini oke ya teman-teman, karena di sini kita mengutamakan pelayanan publik. Nah, kita di sini juga ada keterangan memberi jeda. Memberi jeda artinya kita hanya meninggalkan pekerjaan kita sejenak ya, untuk nantinya kita lanjutkan kembali, bukan artinya kita meninggalkan tanggung jawab kita. Nah, yang D, memohon maaf nih, dan mengarahkan pegawai ke rekan kerja saya yang lain. Ini juga bukan merupakan opsi yang tepat, karena rekan kerja kita juga belum tentu ya bisa membantu kita. Bisa jadi mereka juga sedang sibuk. Nah, yang E, memohon maaf dan meminta untuk menunggu saya menyelesaikan laporan keuangan sebentar. Nah, ini juga bukan merupakan opsi yang terbaik gitu, jika dibandingkan dengan yang C, teman-teman. Oke, di sini kita akan simpulkan ya, yang menjadi opsi jawaban terbaik itu adalah yang C, teman-teman ya. Ini jawabannya dari tertinggi sampai dengan terendah. Oke, lanjut ya ke soal berikutnya. Silakan. Sambil saya bahas ya, teman-teman pause dulu nanti nggak apa-apa.
Pada hari Minggu terdapat kerja bakti nih di lingkungan tempat tinggal Anda. Dan setiap warga diminta untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Namun, pada saat yang sama, atasan Anda memberikan tugas kantor yang harus diserahkan pada hari Senin besok. Sikap Anda dalam menyikapi kondisi ini yaitu, oke teman-teman, di sini ada keterangan ya di hari Minggu, sehingga ini waktunya libur ya, bukan waktunya bekerja. Nah, ini juga ada lingkungan tempat tinggal ya. Nah, ini menandakan kita masuk ke aspek sosial budaya. Nah, kita coba kupas opsi yang A, mengikuti kegiatan kerja bakti bersama warga lain sehingga hingga selesai ya, kemudian menyelesaikan pekerjaan kantor. Ini oke ya teman-teman, kita coba bandingkan dengan opsi yang lain. Yang B, meminta maaf dan memberikan konsumsi untuk peserta kerja bakti. Ini bukan merupakan opsi yang paling tepat ya teman-teman, karena di sini kita harusnya bisa berpartisipasi ya dalam kegiatan sosial budaya di lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian yang C, tetap mengikutinya dan berinisiatif meminta bagian pekerjaan untuk saya sehingga bisa dikerjakan lebih cepat. Selanjutnya meminta izin untuk pulang ke rumah karena ada pekerjaan kantor yang harus diselesaikan. Nah ini teman-teman kita ingat ya porsinya sekarang tuh weekend. Sehingga yang perlu diprioritaskan itu adalah sosial budaya dulu baru pekerjaan. Sehingga ini juga bukan merupakan opsi yang terbaik. Yang D, menyelesaikan pekerjaan kantor terlebih dahulu dengan cepat selanjutnya ikut kegiatan kerja bakti. Nah ini juga tadi ya seperti yang saya jelaskan, seharusnya ketika hari Minggu kita prioritaskan kegiatan sosial budaya dulu dibandingkan dengan kegiatan kantor. Yang E, mendatangi ketua RT untuk mengkonfirmasi bahwa saya berhalangan ikut kegiatan kerja bakti. Apalagi ini ya teman-teman, ini bukan merupakan opsi yang terbaik. Sehingga di sini kita simpulkan yang memiliki skor tertinggi adalah opsi A, teman-teman ya. Nah, ini kunci jawabannya. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Rizky dan Dimas mendapatkan tugas tambahan nih dari atasan untuk melakukan survei dan membuat laporan terkait kondisi lalu lintas saat mudik lebaran. Di saat kami sedang melakukan survei, Dimas menerima kabar bahwa ayahnya meninggal dunia dan harus segera pulang kampung nih. Padahal laporan harus segera diserahkan maksimal 2 hari ke depan. Apa yang harus dilakukan Rizky? Nah teman-teman kalau kita lihat ya, aspek dalam soal ini itu adalah aspek jejaring kerja. Nah karena di sini ada pekerjaan yang dilakukan bersama-sama ya. Kita coba kupas untuk opsi A nih, meminta bantuan rekan kerja yang lebih senior agar dapat menyerahkan laporan sesuai batas waktu. Nah ini teman-teman ingat ya, ini kita konteksnya mudik lebaran. Nah, kita nggak bisa dong langsung begitu aja minta bantuan senior kita. Karena bisa jadi dia lagi di kampung, atau dia sedang fokus ke keluarga, kayak gitu ya. Nah, ini juga bukan merupakan opsi yang terbaik. Kita lihat yang B, mengucapkan belasungkawa, kemudian tetap melanjutkan survei sendiri, dan mengerjakan laporan semaksimal mungkin. Nah, ini juga bukan merupakan opsi jejaring kerja yang skornya tertinggi ya teman-teman, karena di sini kita malah mengerjakannya sendirian. Yang C, menyampaikan pada atasan bahwa tugas tidak dapat diselesaikan tepat waktu karena Dimas pulang kampung dan meminta tambahan waktu pengumpulan laporan. Nah, ini juga bukan merupakan opsi yang terbaik teman-teman ya, karena kita tidak mampu berjejaring kerja dengan baik ya. Malah minta diundur gitu tenggat waktunya. Yang D, melanjutkan survei sendiri. Nah, ini juga bukan merupakan opsi yang terbaik ya teman-teman. Yang E, mengucapkan belasungkawa, kemudian menemui atasan dan meminta petunjuk terkait pengganti rekan kerja untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, ini teman-teman, ini merupakan skor yang tertinggi. Nah, karena apa? Karena di sini kita mampu berjejaring kerja dengan baik ya. Kita di sini meminta pengganti rekan kerja, artinya kita di sini siap untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan siapa saja agar bisa menyelesaikan tugas secara tepat waktu. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal yang terakhir. Nah, ini soal post-test ya. Aspeknya adalah profesionalisme. Silakan teman-teman kerjakan masing-masing dan tulis jawaban kalian dari poin 5 sampai dengan poin 1 di kolom komentar YouTube ya. Silakan teman-teman ya. Nah, itu dia ya untuk latihan soal kita pada kesempatan kali ini.
Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa teman-teman untuk menyalakan loncengnya. Nah, subscribe dulu, nyalakan loncengnya biar teman-teman nggak ketinggalan nih kalau ada konten-konten terbaru dari saya. Berhubung sebentar lagi pembukaan tes CPNS akan segera dibuka ya teman-teman. Oke, itu dia dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Bye-bye.